Bapak Ibu semuanya, terima kasih MC. Masih di acara Fortune Indonesia Summit 2023. Perkenalkan, saya Leon, saya dari channel The Overpost yang akan memandu jalannya diskusi sesi keempat ini. Dalam dunia bisnis, unique selling point bersifat krusial. Karena kita menawarkan apa yang tidak dimiliki sama orang lain. Ini juga berlaku untuk kehidupan profesional setiap individu. Khususnya di tengah persaingan pasar yang sangat ketat. Dengan keunikan usaha atau keterampilan kita di dunia, profesional akan terus relevan. Tak hanya sekedar untuk bertahan, tapi juga demi mengakselerasi perkembangan ke depan. Sehingga Anda ataupun bisnis Anda bisa terus naik kelas. Dua sosok ini secara perlahan mampu menaiki tangga satu persatu di bidangnya masing-masing berkait keunikan. Topik hari ini, level up with uniqueness, sangat berkaitan erat dengan kisah keduanya. Siapakah mereka? Yang pertama, perempuan ini diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai salah satu staf khususnya pada November 2019. Selain itu, ia juga aktif di bidang sosial, tepatnya pemberdayaan disabilitas melalui Visible Enterprise. Dengan keunikan yang ia miliki, perempuan berusia 35 ini juga berkarya lewat tulisan yang diterbitkan melalui menjadi buku. Mari sambut Angki Yudhistia, staf khusus Presiden sekaligus Fortune Indonesia 40 Under 40. Sosok kedua ini kerap malang melintang di sejumlah saluran media sosial. Lebih dari seorang konten kreator, sebab ia telah mendirikan perusahaan manajemen kreator, Mantapu Corp, yang memiliki keunikan tersendiri. Talenta yang tinggal di beberapa negara. Jebolan ITB, Institut Teknologi Bandung ini, pun juga masuk ke bisnis F&B dengan ratusan cabang di Indonesia. Siapa sosoknya? Ini dia Jehian Panangian Sijabat, CEO Mantapu Corp dan pendiri Mananti dan juga Fortune Indonesia 40 Under 40 2020. Thank you nih, Angki, Jehian. Mungkin saya langsung mulai ke Jehian ya. Anda mendirikan Mantapu Corp dengan salah satu ciri khas, yaitu talenta yang sedang dan pernah tinggal di luar negeri, gitu kan. Seperti apa kisah awalnya perusahaan itu terbentuk? Lalu apa sih trigger dan motivasi awal mendirikan Mantapu Corp? Oke, selamat siang semuanya teman-teman. Halo, siang. Oke. Halo Kak Leon, halo juga Kak Angki. Izin untuk menjawab. Jadi sebenarnya talent management yang dibikin ini sebenarnya aku dari dulu bersama dengan adik aku, so my brother Jerome Pauline. Kita sama-sama juga harusnya ada di sini, cuma dia ada di luar negeri sayang sekali jadi nggak bisa dalam satu panggung. Cuma kita selalu menjalankan project dari kita SMA dan aku kuliah itu berdua gitu. Jadi banyak orang mungkin taunya waktu YouTube-nya udah mulai naik, Jerome, Dini Hongko Mantapu. Tapi sebenarnya beberapa tahun sebelum kita masuk ke YouTube itu, kita udah punya project berdua di dalam sosial media seperti itu. Jadi kalau ditarik sebenarnya background Mantapu Corp itu datangnya dari mana, itu datang dari aku yang salah jurusan sebenarnya. Kalau misalnya mau ditarik ya, jadi teman-teman semua tadi udah sempat disinggung, aku adalah lulusan dari ITB, Institut Teknologi Bandung, dan bukan jurusan dari Sekolah Bisnis Manajemen. Kebetulan aku anak teknik yang di semester 3 merasa kayaknya aku bukan anak teknik deh, maksudnya kayak nggak pengen kerja di dunia ini, kayak di dunia teknik kayak gitu. Nah akhirnya dari perasaan salah jurusan itu akhirnya aku mulai untuk belajar gimana caranya explore other things together with my current major. Jadi pada saat itu memang aku tidak punya privilege untuk drop out, habis gitu langsung daftar di universitas lain dan lain-lain. Akhirnya setelah ngobrol sama orang tua, aku memutuskan bahwa sepertinya bisa kalau dipelajari keduanya. Jadi sambil
tetap belajar fisika dan matematika, sambil coba untuk cari kesempatan memulai sesuatu yang tempat di mana aku bisa belajar bisnis. Nah, kita mulai dari Q&A group itu dulu. Jadi dari Q&A group, habis gitu akhirnya dari Q&A itu Jerome mulai untuk bikin video matematika. Dan video matematika itu akhirnya dia keterima di Jepang dan dia memutuskan untuk membuat channel YouTube. Nah, sama seperti dulu ketika kita bikin Q&A group itu, konsepnya adalah my brother will do the creative things. Jadi semua yang di depan kamera, semua yang sifatnya harus editing, desain dan lain-lain, sedangkan aku yang di belakang mengurusi hal-hal yang lebih membosankan. Tapi sebenarnya menarik banget buat aku. Jadi tentang bisnis, tentang products, tentang marketingnya seperti apa dan lain-lain. Nah, perjalanan itu akhirnya membuat aku menemukan kayak semacam satu formula bahwa kalau Jerome yang di luar negeri sama aku bisa ngejalanin ini berbarengan, sebenarnya ada Jerome-Jerome lain. Mungkin di luar sana yang punya problem yang sama, kayak gitu. Jadi akhirnya di tahun 2018 ketika aku lulus, aku coba untuk pitch ke beberapa content creator lain yang vibes-nya mirip sama Jerome, kayak gitu. Jadi ya Jerome do his own thing di Jepang, aku coba untuk expand the business, akhirnya di tahun 2019 kita mulai dengan 4 content creator. Pada saat itu belum ada Mantapu Corp, namanya masih manajemen Jehian mungkin waktu itu. Terus akhirnya di tahun 2021 kita ada sekitar 14 ke 15 content creator dan kita memutuskan sepertinya sekarang adalah momen yang tepat untuk membuat suatu perusahaan yang lebih legal untuk memberikan service yang lebih baik ke talent-talent kita. Akhirnya dari situlah sebenarnya lahirnya Mantapu Corp. Gitu. Mungkin boleh sedikit sharing, tadi kan infonya sempat salah major, ya kan? Majornya apa emang ya? Abis itu tadi sempat sharing juga mau sambil belajar bisnis gitu kan. Nah, apakah berarti mulai usaha pertamanya itu waktu masih kuliah? Yes, jadi perusahaan pertama, bukan perusahaan sih sebenarnya, kayak inisiatif pertama itu dimulai pada saat aku masih kuliah di semester 4 di tahun 2015. Kalau majornya sebenarnya kalau di webinar atau di seminar yang offline gini aku biasanya pakai ini buat gimmick. Jadi biasanya kayak yang bisa nebak nanti dapat menanti gitu. Tapi karena di sini susah buat angkat tangan jadi aku kasih tahu aja. Jadi aku dulu di tahun 2014 aku diterima di FTMD ITB, jadi itu Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Lalu kalau di ITB itu biasanya kita pilih jurusan di semester 3, jadi nggak directly langsung masuk ke major. Nah, jadi semester 1, semester 2 kita ngumpulin IPK, habis itu nanti di semester 3 kita kuesioner. Nanti kalau IPK-nya tinggi, maka kita bisa kepilih di pilihan pertama. Tapi kalau misalnya IPK-nya kurang, ya kita mungkin keterima di pilihan kedua atau ketiga. Waktu itu pilihan pertamaku adalah, ini nama jurusannya susah ya guys ya, Aeronautika dan Astronautika ITB 2014. Jadi aeronautika artinya di bawah atmosfer, astronautika di atas atmosfer. Karena terlalu susah nama jurusannya, jadi tahun 2016 diubah jadi Teknik Dirgantara. Jadi aku diterima di Teknik Dirgantara dan ya lulus dari Teknik Dirgantara di tahun 2018. Begitu. Keren, keren. Bisa, sayangnya di Indonesia nggak ada NASA ya. Waduh. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum pindah ke Angki. Kenapa sih tadi belum ini ya dieksplor lebih dalam, kenapa konten kreator yang berbasis internasional fokusnya gitu? So basically it's because the formula that I found together with my brother itu untuk content creator seperti itu. Jadi menyadari bahwa mungkin formula yang sama tidak bisa di-apply sama content creator yang basisnya nggak di luar negeri, maka aku memulai dengan ya udah kita coba untuk pitch ke orang-orang yang available dulu aja gitu. Yang paling mungkin untuk kita approach adalah orang-orang yang mirip seperti Jerome. Nah, jadi dari situ ternyata memang ujung-ujungnya, ternyata memang dia mau gitu. Terus kita coba lagi ke yang lain, mau gitu. Tapi kalau misalnya ditanya sekarang apakah bisnis unit atau misalnya bisnis modelnya hanya mengarah ke sana, sebenarnya enggak juga. Jadi untuk sekarang Mantapu Corp juga punya sebuah agency sebagai bisnis unitnya yang isinya adalah KOL atau influencer yang sifatnya universal gitu. Jadi kita kerjasama juga sama IDN Ecosystem, sama ICE, Indonesia Creator Network untuk nge-connect antara brand dan this KOL gitu. Gitu sih. Thank you. Angki, sebelum dipilih menjadi staf khusus presiden. Kak. Iya, Anda kan sudah terlibat aktif di wirausaha sosial yang melibatkan disabilitas untuk berkembang.
Bagaimana awal perjalanan Anda di bidang tersebut? Boleh sharing dari awalnya Oke, gimana? oke baiklah, halo semua, selamat siang. Yuk sama-sama bahasa isyarat, selamat siang. Jadi ini matahari, jadi ada matahari terbit pagi, siang, kalau terbenam malam. Jadi kita sama-sama selamat siang. Nah, jadi kalau untuk teman-teman tuli, tepuk tangan itu kan nggak bisa denger kan? Sekarang adalah tepuk tangan untuk teman-teman disabilitas tuli. Boleh tangannya semua di atas, dua-duanya. Handshake. Nah, gitu. Jadi kadang kalau tepuk tangan gini kita nggak kedengeran kan? Nah, jadi kalau teman-teman tuli itu semakin meriah itu dia tuh semakin wah meriah banget ya gitu. Jadi terima kasih ya semuanya. Thank you. Sama-sama. Nah, jadi terima kasih hari ini sudah ketemu sama teman-teman. Kita belajar sama-sama banyak. Jadi perkenalkan saya Angki Yudhistia. Jadi bahasa isyarat saya ini kan A. Ini A. Jadi teman-teman tuli kalau manggil Angki itu begini, A. Karena pakai jilbab, terus A setengah. Jadi kalau ditanya yang Angki yang mana? Angki. Nah, gitu. Nah, jadi sebelum jadi staf khusus presiden ini saya membangun wirausaha sosial. Wirausaha sosial untuk teman-teman tuli. Jadi kalau nggak kelihatan ya sebagai seorang tuli ya, jadi sebenarnya saya tuh adalah penyandang disabilitas tuli bukan dari lahir, tapi usia 10 tahun. Jadi saya menggunakan alat bantu dengar nih. Ini kelihatan nggak sih? Oh ya kelihatan. Nah, ya kan. Jadi kakak-kakak di sini kalau mau manggil jangan teriak-teriak percuma, ya kan? Nggak denger juga. Jadi kalau mau manggil ditepuk-tepuk aja. Nah, ditepuk atau halo gitu kan. Nah, jadi kedenger. Jadi ada ekspresinya. Jadi kalau semakin suaranya semakin keras itu semakin percuma gitu. Jadi makanya waktu pandemi kemarin itu adalah sesuatu yang membuat kita tuh luar biasa sulit di saat semua orang pakai masker. Ya kan? Dan kita harus menggunakan bahasa isyarat dan menggunakan gerakan bibir. Jadi saya bisa lip reading. Ya kayak tadi kita lagi ngobrol ya. Kita mau ngetes lip reading ya. Silakan Mas Leon ngomong. Nggak kedengeran ya, tapi saya tahu udah ngomong apa. Lagi ngomong apa sekarang. Bener nggak? Itu kan. Nah, jadi saya paham bahwa jumlah penyandang disabilitas itu sekitar di Indonesia, data BPS 2020 ada 22,9 juta jiwa. Banyak banget. Ini sudah mendekati Provinsi Jawa Barat. Itu artinya penyandang disabilitas itu apa aja? Penyandang disabilitas sensorik, sensorik itu nggak bisa dengar, nggak bisa melihat. Penyandang disabilitas motorik, ya motorik ya nggak ada tangan, nggak ada kaki, atau yang pakai kursi roda, kita sering banget lihat ya kan. Disabilitas mental, nah bipolar, ADHD, dan lain-lain segala macamnya itu mental. Disabilitas intelektual, autism, Down syndrome. Nah itu adalah beberapa penyandang disabilitas. Dan ada juga disabilitas ganda. Jadi ada yang nggak bisa lihat dan nggak bisa mendengar. Ada lagi yang nggak bisa mendengar, terus dia disleksia. Itu ada. Jadi siapapun bisa menjadi penyandang disabilitas yang kita nggak pernah tahu. Penyandang disabilitas itu banyak banget karena kecelakaan kerja. Atau juga karena kecelakaan lalu lintas. Atau juga karena dari lahir. Atau lagi ibunya hamil, terus ada virus sehingga melahirkan anaknya nggak bisa dengar atau nggak bisa lihat, itu macam-macam. Jadi kondisi penyandang disabilitas itu banyak banget. Saya melihat bahwa permasalahan utama penyandang disabilitas itu adalah mandiri secara ekonomi, benar kan? Dari gimana caranya penyandang disabilitas itu tidak selalu menjadi charity. Kita kan selalu menganggap kan bahwa kasihan ya, apa kita perlu bantu, apa kita perlu sumbangan, pikirannya seperti itu kan.
Sekarang bagaimana kita mengubah perspektif dan persepsi kita terhadap penyandang disabilitas ini adalah setara. Bahwa kita disabilitas itu sama-sama makan nasi, ya kan, sama-sama pendidikan yang sama, butuh kerja, butuh kesempatan sehari-hari. Kalau kita hari ini nggak ada rem, nah berarti kurang akses nih, karena teman disabilitas nanti nggak bisa naik ke sini. Nah, bagaimana kondisi-kondisi lingkungan kita ini sudah akses belum? Jadi ketika saya menjadi wirausaha sosial, saya melihat bahwa banyak banget kondisi-kondisi di mana itu tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. Jadi waktu itu intinya saya berusaha untuk penyandang disabilitas ini harus bisa, ya kan, bisa kerja. Jadi kami 11 tahun di Yayasan Disable itu melakukan training soft skill dan hard skill. 11 tahun ini sebanyak lulusan 52.000 penyandang disabilitas sehingga mereka sekarang ini sudah kerja dan menjadi wirausaha. Gitu. Jadi cukup banyak, makasih. Jadi teman-teman di sini kalau pergi ke SNM, kalau ketemu salah satu pegawainya yang tuli, itu kami menjadi headhunternya mereka. Mereka bisa bekerja secara vokasi. Jadi ada beberapa karyawan-karyawan staf penyandang disabilitas yang bekerja gitu. Thank you banget Angki. Ini sebenarnya tadi waktu kita ngobrol di backstage, kelihatan Angki nih kayak James Bond gitu, bisa lip reading. Ya kan kayak di film-film kayak gitu. Tadi Angki kan sempat bilang 50-an ribu orang yang sudah dibantu kan. Apa sih motivasi Angki? Emangnya dari tadi kalau nggak salah 16 juta ya orang itu, berapa banyak yang tidak bekerja emangnya? Jujur, dari 22,9 juta jiwa, usia produktif dimulai dari umur 15 tahun sampai 59 tahun, itu kita memiliki 16,7 juta jiwa. Yang bekerja menurut data Kemenaker hanya 3.363 jiwa. Sisanya kemana? Nganggur sisanya. Untuk mendapatkan kerja itu susah. Mau menjadi wirausaha itu susah. Setiap tahun Kemendikbud selalu meluluskan lulusan sekolah SMA luar biasa sebanyak 100.000 setiap tahun, 100.000 siswa. Dan tidak sampai 2% yang kuliah. Jadi sehingga ketika mau kerja itu susah. Nah, solusinya gimana? Berarti tidak ada masalah yang tidak ada solusi kan? Solusinya adalah bagaimana negara ini tuh hadir untuk kelompok-kelompok penyandang disabilitas. Beruntung kita punya undang-undangnya. Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ini mencakup semuanya, bukan tentang charity lagi. Bagaimana dimulai dari pendataan, dimulai dari pendidikan, tenaga kerja, aksesibilitas, ICT, Information Communication Technology. Bagaimana sih ketika kita melakukan program, mengeksekusi program, itu diinklusikan dengan penyandang disabilitas. Jadi tidak mengeksklusif, tapi inklusi. Nah, itu sehingga yang membuat angka 3.000 ini akan terus meningkat karena kesiapan ekosistem untuk menerima penyandang disabilitas. Dari aktivitasnya Angki ya, misalnya dari social enterprise-nya maupun sebagai staf presiden, apa sih perubahan-perubahan yang udah konkret mungkin dalam beberapa tahun terakhir yang kelihatan gitu? Oke, mungkin banyak ya pertanyaannya mewakili semua. Staf khusus presiden tuh kerjanya ngapain sih gitu ya kan. Masih banyak yang pengen tahu juga gini. Jadi staf khusus presiden itu adalah non-struktural Bapak Presiden. Yang bagaimana kami itu special advisor. Teman diskusi Pak Presiden. Di mana saat Pak Presiden tuh membutuhkan kondisi-kondisi tertentu dan kita harus siap siaga untuk menjelaskan segala isu-isunya. Pertama kali ketika saya bertugas menjadi staf khusus presiden, karena backgroundnya saya itu adalah disabilitas, jadi beliau bertanya, apa yang harus negara lakukan untuk disabilitas kelompok rentan?
Dan saya menjawab bahwa yang negara lakukan itu adalah negara harus hadir. Kita punya undang-undangnya, tapi kan undang-undangnya adalah kebijakan publik, produk hukumnya DPR, legislatif. Bagaimana dengan pemerintah sebagai eksekutif? Kalau pemerintah tidak punya peraturan turunannya, itu tidak akan mengeksekusi. Kelompok rentan itu akan terus menjadi kelompok terpinggirkan dan minoritas yang tidak mendapatkan akses apapun. Jadi caranya gimana adalah, yaitu kemampuan kebijakan publik kita itu harus diasah. Jadi dari undang-undang ini itu ada peraturan turunannya. Undang-Undang Nomor 8 2016, peraturan turunannya itu ada 7 peraturan pemerintah dan 3 peraturan presiden. Jadi waktu saya menjabat tahun 2019, saya bilang sama Pak Presiden, Pak saya kira saya butuh 5 tahun untuk ngeberesin itu semua. Ternyata 7 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden selesai dalam 1 tahun saja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, thank you. Karena kenapa? Itu harus kita kebut, karena kelompok rentan ini butuh. Jadi saya bukan orang kebijakan publik, tapi saya belajar. Jadi kita masih utang 1 peraturan pemerintah lagi. Jadi 7 peraturan pemerintah, 2 peraturan presiden cukuplah ya. Lalu kita dalam sejarah 2021 kemarin, Pak Presiden telah melantik dan mensahkan lembaga baru, Komisi Nasional Disabilitas. Dan belum ada dalam sejarah Indonesia punya, baru saat ini. Jadi kalau kita bilang ada komisi perempuan, ya kan, ada komisi anak, ada komisi HAM. Sekarang Indonesia punya Komisi Nasional Disabilitas yang tugasnya itu adalah untuk memastikan bahwa setiap pemerintah, setiap swasta itu harus memiliki program yang inklusif terhadap penyandang disabilitas gitu. Jadi banyak ya kerjaan saya tuh banyak ternyata gitu. Thank you Angki. Welcome. Balik lagi ke Jaehyun ya. Bicara tentang keunikan ya Jaehyun, menurut Anda seberapa penting hal itu di bisnis dan di karir profesional dan kenapa? Oke. Uniqueness itu kalau dalam berbagai macam kategori ini ya, subjek yang kita bahas itu biasanya ada term-term lain. Misalnya kalau dalam bisnis, value proposition itu juga uniqueness gitu. Jadi kayak menjadi unik di dalam sebuah industri, itu artinya kamu punya value yang mau kamu propose ke market gitu kan. Jadi kayak misalnya dalam personal branding, uniqueness itu juga bisa didefinisikan dalam hal-hal lain lagi gitu. Kayak misalnya persona yang kamu bikin, uniqueness seperti apa. Jadi kalau misalnya ditanya seberapa penting uniqueness dalam kita dalam setiap jenjang kehidupan, for me it's very important gitu. Itu sesuatu yang sangat penting. Mungkin boleh share spesifiknya nggak ke buat Jaehyun sendiri ya? Kan udah membangun keunikan dan juga dari segi brand image kan di mata audience baik secara personal maupun bisnis. Berapa lama sih di pengalamannya Jaehyun untuk membangun sebuah brand image yang seperti itu? Oke, kalau aku percaya sebenarnya personal branding atau brand image itu adalah sesuatu sifatnya lifetime. Jadi the moment kamu sebenarnya berinteraksi sama orang, jadi misalnya ketika kita masih kuliah ya, kita ketemu dosen, kita kuliah, di sini banyak teman-teman lagi kuliah, kita ketemu sama anak di dalam jurusan kita, atau mungkin anak di luar jurusan kita, di dalam organisasi di kuliah gitu di kampus, itu sebenarnya kita udah nge-build personal branding. Cuma orang-orang kadang-kadang kesalahan yang cukup fatal adalah ketika kita mengkotak-kotakan personal branding itu hanya untuk sesuatu yang sifatnya, ketika kita mau masuk dunia kerja aja. Personal branding itu adalah sesuatu yang sifatnya LinkedIn. Jadi kita bikin LinkedIn, kita bikin CV yang bagus, itu personal branding kita. Jadinya kita lupa bahwa nanti ketika kita udah nggak ada di dalam marketplace lagi, kita udah nggak ada di dalam dunia kerja, personal branding kita itu sebenarnya jadi life message kita kan sebenarnya. Jadi ketika aku udah nggak ada nih misalnya meninggal gitu, apa yang orang-orang yang pernah interaksi sama aku dapat dalam hidupnya mereka tentang aku, itu sebenarnya personal branding itu kan. Jadi kalau misalnya hal spesifik yang bisa aku share mungkin buat teman-teman semua juga di sini adalah aku selalu punya satu analogi yang cukup menarik gitu, yang aku sering share sama teman-teman kuliah juga. Jadi ketika kita masuk dalam sebuah ekosistem pendidikan, misalnya kamu masuk kampus,
kita masuk kampus A gitu kan, kita masuk kampus A, habis itu kita akan masuk ke sebuah jurusan. Nah, di jurusan itu kita akan disuruh untuk, oh kalau di sini kurikulumnya 144 SKS. 144 SKS, habis itu kamu akan jadi sarjana, ya kan. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang akan ngebedain kamu dan orang di sebelah kamu di dalam satu kelas yang sama, berhadapan dengan dosen yang sama, ngerjain tugas yang sama-sama bingung di ujian yang sama, dan mengerjakan 144 SKS yang mungkin juga sama gitu, kamu dan orang dalam satu kelas yang dalam jurusan yang sama itu. Nah, tapi outputnya ketika keluar, apa yang akan ngebedain kamu? Gitu. Apa personal branding yang akan berbeda antara kamu dengan dia kalau kamu ikut dalam satu sistem yang sama? Gitu. Jadi kalau misalnya kita mendefinisikan personal branding atau uniqueness kita itu sebagai sesuatu yang sifatnya sebagai satu template gitu. Kita mengikuti, oh ini template Jehian 2025 adalah Jehian yang seperti si bapak ini atau Jehian yang seperti si ibu ini gitu, entrepreneur ini. Maka kita jadi kehilangan uniqueness itu sebenarnya. Gitu. Jadi it's a kind of a paradox gitu kan jadinya. Kadang-kadang kita nge-build personal branding, kita kotak-kotakin, oh ini Jehian di dunia kerja seperti ini, Jehian ketika ada di rumah seperti ini. Tapi ketika di total dan dijadikan satu gambaran Jehian profilnya seperti apa, maka kita justru kehilangan uniqueness itu. Gitu. Jadi sebenarnya ya kira-kira begitu sih. Nah, kalau misalnya Jehian kan aktif di content creation kan, termasuk your brother lah mungkin gitu Yes. ya. Nah, kalau misalnya bukan orang yang terlibat di content creator, kan kebanyakan kan emang nggak aktif kan di sosial media kan. Gimana caranya untuk membuat sebuah personal branding dan apakah emang itu tetap penting juga walaupun nggak involve atau tidak terlibat di content creation gitu? Oke. There is a very interesting concept yang aku percaya akan jadi the future, namanya adalah creator economy, oke? Tadi aku udah sempat sebut juga di awal. Jadi I believe in the next 10 years, creator economy is the future. Tapi kita kadang-kadang mendefinisikan kreator ekonomi itu adalah, oh kreator, artinya orang yang punya 100.000 followers, orang yang punya channel YouTube, diamond play button gitu misalnya. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Kreator ekonomi itu berbicara kepada ketika aku dan 100 orang di sekitar aku, dan aku bisa menginfluence mereka untuk melakukan sesuatu, entah convert ke sesuatu yang sifatnya sales, atau convert their values, atau karakter dan lain-lain, itu sebenarnya aku udah content creator. Gitu kan. Jadinya, apa sih sebenarnya definisi content creator? Itu jadi kita pertanyakan kembali. Jadi ketika kita bilang kayak, oh cuma content creator doang yang bisa build personal branding, karena mereka yang bakal dilihat sama orang. Tapi sebenarnya the moment you interact with people, the moment kita bikin Instagram dan kita di follow sama let's say kayak 100 of our friends, mungkin 200, 500, ya itu kita udah ngasih personal branding kepada 200 atau 500 orang itu. Nah kesalahan fatalnya adalah kita memikirkan hal-hal penting ini ketika kita udah diperhadapkan terhadap sebuah kenyataan bahwa kita tuh punya 10.000 followers gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku lagi di seminar ada yang bertanya kayak gimana sih Bang cara tips untuk jadi content creator atau misalnya mengatur personal branding. Aku bilang apa hal yang tidak bakal kamu lakukan ketika kamu punya 100.000 followers misalnya. Ya kenapa kamu harus lakukan ketika sekarang kamu mungkin hanya punya 1.000 followers. Gitu kan. Kadang-kadang kita kayak, wih kalau udah 10.000 followers baru aku bakal jaga diri, baru aku bakal nggak ngomong ini, baru aku akan jadi kayak gini ngelakuin hal ini di sosial media. Tapi karena sekarang ya masih 200, masih 500, aku santai lah di sosial media gitu. Jadi kalau memang tujuan kita dari awalnya adalah building personal branding on social media misalnya kayak gitu, you don't have to be a content creator by your own definition gitu. Misalnya kayak content creator adalah 25.000 followers, sekarang aku masih 250, artinya aku bukan content creator. Enggak, you influence that 250 orang-orang di sekitar kamu yang ngelihat story kamu, yang ngelihat yang DM-an sama kamu misalnya di sosial media atau misalnya ngelihat story WA kamu, WhatsApp kamu, ya itu sebenarnya personal branding kamu itu udah dilihat sama orang-orang itu. Gitu. Ini menarik sih, soalnya kita juga diingatkan ya sama pernyataan Jian tadi bahwa kalau misalnya follower kita masih 250 pun, tapi jejak digital itu selamanya gitu. Ya, yeah, that's one of the thing juga, betul. Jadi betul. kalau misalnya kita nanti naik jadi 1.000, ternyata persona kita berubah, orang lihat bahwa dulu orang ini bukan seperti itu gitu. Jadinya. That's true. Iya. Yes. Balik lagi ke Angki ya. Angki,
Kalau misalnya sekarang, mungkin posisinya kalau misalnya orang lihat Angki udah enak, udah staf presiden gitu kan, lalu udah punya usaha seperti ini gitu kan. Nah tapi kan kita kan perlu tahu prosesnya waktu Angki belum punya akses ini dan juga mungkin masih merintis dari segi headhunting servicesnya gitu kan. Nah boleh sharing nggak hardship apa, kayak kesusahan apa sih namanya yang dialami sama Angki, yang menurut Angki paling berat di awal-awal? Challenge menjadi seorang penyandang disabilitas atau apa nih? Waktu mau mulai, mungkin Merintis. merintis, betul. Oke. Eh, Kalau tadi kita sempat ngebahas sama Jaihan, bilang gimana caranya kita bisa menjelaskan kepada orang tua cita-cita kita gitu, keinginan kita, itu kan pasti susah. Karena kan orang tua kita itu kan maunya yang pasti-pasti aja ya. Jadi hakim, jadi dokter, jadi ekonom, ya itu zaman dulu banget. Kalau sekarang kan ada konten kreator, ada lain-lain, nah segala macam. Jadi awal pertama ketika aku merintis itu adalah zaman dulu tuh nggak ada yang namanya wirausaha sosial atau menjadi social entrepreneur atau menjadi social enterprise. Apa itu? Ya kan? Jadi bagaimana kita meyakinkan kepada orang tua bahwa ini adalah uh, keputusan yang tepat buat kita gitu. Tapi awalnya sebelum saya memulai menjadi social entrepreneur itu adalah dulunya pekerja. Saya kerja di perusahaan, saya pernah kerja di IBM. Saya pernah kerja di beberapa perusahaan swasta, Lipo Group. Saya juga pernah kerja di beberapa perusahaan juga. Jadi saya belajar dari situ bagaimana memanage organisasi, memanage perusahaan, memanage teamwork, dan hingga pada akhirnya ketika saya membangun social enterprise itu memang adalah yayasan memang. Kita memang bukan PT tapi kita adalah yayasan. Yayasan yang kita bangun ini adalah bukan yayasan sekedar charity tapi yang kita lakukan adalah ekosistem yang kami buat ini benar-benar ada SOP-nya. Sama persis kayak perusahaan. Jadi memang goalnya adalah impactful. Dampak apa sih yang kita berikan kepada masyarakat? Kita punya direksinya, kita punya karyawannya, kita punya staff yang harus kita bayar. Jadi kok bisa hidup sih? Gimana sih suatu yayasan itu bisa hidup? Pertanyaannya kan. Sekarang itu yang kita perlukan itu adalah sinergi dan kolaborasi. Kita tuh nggak bisa sendirian. Kita bersinergi, berkolaborasi, ada namanya sharing ekonomi profit, ada yang seperti itu. Jadi dulu ketika yayasan saya ini adalah menjadi bisnis partnernya Gojek pada waktu itu, ada Go Live. Masih ingat semuanya Go Live? Ada Go Massage, Go Clean, ya kan, Go Auto, itu adalah talent vokasinya kami semua. Enggak semua sih, ada beberapa, ya kan. Ada yang teman netra bisa pijit, teman tuli cuci mobil, terus ada yang bersihin-bersihin rumah. Itu talent kita itu banyak banget di sana. Kita sharing ekonomi profit itu bagus banget menghidupkan kita bertahun-tahun. Tapi siapa sangka pandemi datang. Siapa sangka pandemi datang, Go Live harus tutup, semua talent-talent kami itu adalah dirumahkan. Jadi gimana caranya mereka itu kita harus mengembangkan lagi apa potensinya lagi. Kalau mereka belum bisa vokasi, kita maksimalkan menjadi wirausaha. Bagaimana? Makanya beberapa talent kita ada yang ikutin kartu prakerja, belajar, ya kan, untuk mereka bisa mendapatkan sertifikat, terus mereka bisa level up supaya mereka tahu adaptasi baru ini perlu apa. Nah, jadi beberapa talent-talent kita yang tadinya nganggur itu kita usahakan pendampingan inkubator UMKM. Gimana caranya mereka itu bisa menghasilkan? Hal yang paling susah itu adalah satu, konsisten. Ada kalanya kita pengen nyerah, ya kan? Karena emang sesusah itu ngebangun suatu ekosistem itu susah. Tapi apa sih yang membuat aku percaya bahwa apa yang kita lakukan selama ini berdampak positif dan membuat orang lain itu
merasa menerima manfaatnya, itu merasa meaningful. Hidup kita ini tuh bermakna. Itu yang membuat aku bertahan sampai saat ini. Thank you. Terus menurut Angki dari pengalaman itu, apalagi tadi kan udah di-sharing bahwa pandemi hit go live, habis itu banyak yang dirumahkan gitu kan. Nah, kalau misalnya dari segi pemerintah, dukungan apa sih yang bisa dibantu sama pemerintah untuk supaya teman-teman disabilitas bisa memperoleh unique value? Oke, dari pemerintah sendiri, aku juga sama-sama belajar di dunia pemerintah. Pemerintah itu ada pemerintah pusat. Itu dari pemerintah pusat, ada level presiden, terus ada kementerian. Kalau mau ke daerah, ada pemerintah daerah, ada gubernur, ada wali kota, ada bupati, ada camat, ada lurah. Itu luar biasa. Begitu uniknya negara kita dengan birokrasinya. Saya sebagai seorang yang tadinya swasta gitu, terus lalu berada di non struktural tapi mendukung pemerintah. Ini belajar banyak banget bahwa kita itu tidak bisa memilih mana yang kita suka dan mana yang kita tidak suka. Yang bisa kita lakukan adalah masyarakat butuh. Kita yang tadinya memikirkan small things, kita harus memikirkan big things. Itu udah level nasional. Kita nggak bisa berpikir Jabodetabek, tapi kita berpikir semua provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Itu kebayang nggak sih sebagai seorang milenial, perempuan, berkebutuhan khusus pula. Kita pun dihadapi dengan tantangan-tantangan yang luar biasa gitu. Tapi selama niat kita baik, apa yang kita lakukan itu adalah untuk orang banyak. Kebayang nggak pemerintah sebelum saya masuk, isu disabilitas itu aja nggak ngerti, belum mengerti apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan. Sebagai seorang milenial yang berada di dalam, itu pun kita harus bersinergi dengan baik, berkolaborasi dengan baik, bagaimana regulator ini dapat disahkan oleh Menteri 1, Menteri 2, Menteri 3, disahkan ke Pak Presiden, dikembalikan lagi ke Menteri, Menteri buat peraturan Menteri, habis itu kepada Gubernur, Gubernur buat peraturan Gubernur, terus sampai Wali Kota, sampai Bupati, capek. Tapi itu seninya, itu challenge-nya. Pemerintah itu ada, kita, siapa lagi sih kalau bukan kita untuk melakukan hal-hal yang bisa berdampak untuk masyarakat. Jadi kalau teman-teman semua di sini sudah berinisiatif dari hal yang kecil, ada kalahnya kita memiliki tantangan untuk yang lebih besar, why not? Untuk bisa bergabung di government, untuk bisa lebih banyak berdampak lagi walaupun itu non-struktural. Gitu. Terima kasih Angki, terima kasih Jihan. Ini sebenarnya pertanyaan masih ada banyak, tapi atas keterbatasan waktu mungkin saya lempar ke audiens kali ya. Apakah ada yang ingin bertanya ke Angki maupun Jihan? Ada, oke, sorry silakan. Ke mic terdekat ya. Mantap. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Asfar Mula Sadra dari Universitas Mercu Buana. Saya setuju tadi dengan pernyataan bahwa kita ini sekarang yang dibutuhkan adalah bersinergi dan berkolaborasi. Tapi ketika problem yang saya temukan adalah terkadang kita tuh agak diremehin, apalagi saya sebagai mahasiswa ya. Jadi ketika kita ingin berkolaborasi dengan pihak manapun itu, kayak kita tuh pasti bakal pertanyaan yang bakal diajuin pertama itu, apa lu bisa nge-guide dia buat kolaborasi dengan kita, itu. Jadi kayak pertama kayak ada judge kayak gitu dari mereka ke kita. Terus apakah bisa kita sebagai mahasiswa yang linknya itu sedikit tapi bisa berkolaborasi dengan kepemerintahan? Terima kasih. Mungkin saya ulang sedikit pertanyaannya ya. Pertanyaannya itu adalah tadi beliau menanyakan pentingnya itu untuk berkolaborasi. Kita tahu bahwa itu penting untuk berkolaborasi, tapi beliau itu masih sebagai mahasiswa di universitas
dan dianggap remeh mungkin, ditanya gitu kayak emang lu bisa apa gitu. Nah, apakah bisa apalagi kalau misalnya masih di kuliah untuk berkolaborasi dengan pemerintah? Berkolaborasi dengan pemerintah Dengan atau pemerintah atau dengan pemerintah tadi oh, pertanyaannya? oke. Ah, pemerintah itu sangat senang dengan gerakan mahasiswa. Karena pemerintah itu terbuka dengan mahasiswa-mahasiswa tuh yang berani untuk mengungkapkan pikirannya, untuk memberikan kontribusi tenaganya, itu senang banget. Jadi kalau kita lihat beberapa gerakan-gerakan di Indonesia, itu siapa sih poinnya, leadernya? Mahasiswa. Mahasiswa. Jadi kalau kita melihat perkumpulan mahasiswa yang mendukung pemerintah, yang memprotes pemerintah, yang memberikan banyak masukan ke pemerintah, itu banyak banget. Jadi nggak perlu kecil hati bahwa pemerintah itu nggak mengajak kolaborasi, itu justru kita tuh bersinergi baik banget dengan para mahasiswa. Nah, tapi mahasiswa-mahasiswa ini memang butuh apa ya namanya keberanian, butuh keberanian. Jadi jangan pernah takut dan jangan pernah takut salah, karena kita itu belajar dan kita itu bisa menjadi bijak dengan kesalahan yang kita miliki, benar kan? Kadang-kadang mahasiswa tuh takut melangkah karena takut salah. Kalau salah itu nanti dibully gitu ya. Tapi dengan kita melakukan salah, justru kita belajar. Justru kita bisa menjadi bijak. It's okay kalau kita melakukan kesalahan. Jadi namanya kolaborasi itu menurutku penting banget. Karena kita tuh nggak mungkin mengerjakan segala sesuatu sendiri. Caranya gimana? Inisiatif duluan. Jangan menunggu. Mulai inisiatif. Mulai perkenalan diri, menjelaskan dirinya siapa, membangun komunitas, punya visi misi jelas. Jadi yang namanya kolaborasi, aku kasih tahu ya, ada namanya pentahelix kolaborasi. Jadi bisa Google, pentahelix kolaborasi. Pentahelix kolaborasi ini adalah kolaborasi antara pemerintah, akademi, organisasi, terus masyarakat, sama media. Itu ada 5. Jadi sudah mulai di Google dan belajar bagaimana kita mengkuatkan komunitas kita, bagaimana kita mengkuatkan perusahaan kita, bagaimana mengkuatkan diri kita kalau kita punya 5 poin pentahelix kolaborasi ini. Bisa di Google, oke? Mantap. Thank you. Silakan Oke. mau ditambah? Mungkin kalau misalnya untuk Jehian ada satu pertanyaan lagi, kalau misalnya enggak, oke silakan. Halo, selamat siang. Nama Siang. saya Hendy dari Institut Bisnis Quick Canggih. Sebelumnya, Kak Jayan ada mention bahwa uniqueness dalam sebuah bisnis itu very important dalam membangun brand image. Nah, Kak Jayan yang selaku founder of Mantapu Corp, izin bertanya, bagaimana cara Mantapu Corp bisa mempertahankan eksistensi konsep bisnis yang uniqueness sehingga brand image dari Mantapu Corp bisa terlihat berbeda dari agensi lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Mantap. It's a very technical question. Thank you. Tadi namanya apa? Hendy ya? Hendy, oke. Sebenarnya tadi aku mau nambahin dikit sih, tapi nggak apa-apa ya, abis ini kalau udah selesai ya Hendy ya. Pastinya aku di sini walaupun sifatnya sekarang aku lagi ngomong ke kalian, tapi kita sama-sama orang yang lagi dalam suatu proses. Kalian dengan proses kalian mungkin membuat bisnis kalian sendiri atau dengan dalam perkuliahan kalian. Di sini juga aku masih dalam proses untuk menemukan kayak the right formula juga lah. Every businessman kalau merasa comfortable justru itu sesuatu pertanda yang sebenarnya nggak bagus gitu. So when you feel uncomfortable is a good sign. Tes, oke. Bahwa kamu harus bisa menemukan sesuatu lagi dan lagi. Nah, tapi kalau kita bicara secara spesifik tentang Mantapu Corp, kami percaya bahwa essence dari sebuah talent management itu adalah talent.
Kita nggak bisa pungkiri talent management, produknya yang dijual ke brand itu adalah service. Service dari talent-talent yang kita produce lah istilahnya lah ya, yang kita manage. Dalam hal ini ya content creator yang kita manage. Jadi ketika kita punya satu keinginan besar untuk nge-monetize talent-talent ini, kita harus diimbangi juga dengan keinginan besar untuk bisa membuat talent-talent ini exist. Nah, karena kenapa teman-teman, content creator itu sifatnya seasonal banget. It's a very seasonal business. Waktu pandemic situation, ada ratusan content creator baru yang muncul via TikTok, via Instagram. Mungkin kalian tahu ada beberapa yang muncul lewat TikTok Live, lewat tren-tren suara lucu yang mereka bikin. Misalnya kayak kamu nanya gitu, misalnya kayak gitu ya. Nah itu kan sesuatu yang baru tuh. Jadi setiap hari ada aja sesuatu yang baru. Jadi becoming a content creator nowadays, it's easier. Karena the cost of entry itu near zero. The cost of entry near zero. Kalau kalian bisa hadir di sini, kalian bisa bikin Instagram story, kalian udah punya resource yang cukup untuk memulai itu. Nah that's why dengan menyadari bahwa content creator business itu adalah bisnis yang seasonal, kita ngelihat more than a talent management gitu. Jadi my vision in Mantapu Corp adalah suatu saat content creator ini pasti akan exit gitu. Seseorang yang ganteng atau pinter, suatu saat akan ada orang yang lebih muda, lebih ganteng dari dia, lebih pintar dari dia, terus bikin konten juga dan lebih menarik. Itu sesuatu yang sifatnya apa ya, natural gitu. Karena pertumbuhan society gitu kan, kayak kita manusia ya pasti nanti akan nemu yang lebih menarik dan lain-lain. Nah, jadinya mimpi aku dengan Mantapu Corp adalah selain kita bisa manage talent-talent sebagai content creator, aku pengen bisa manage mereka sebagai non-content creator. Jadi kita pengen ada terus bersama-sama dengan talent ini sampai mereka exit from content creating. Dan itu menurut aku kesuksesan Mantapu Corp adalah ketika para talent ini bisa exit gracefully dari dunia content creation. Dulu ketika mereka masih masa jayanya, masih muda, bisa bikin konten satu hari mungkin bisa kayak ini ya, Bro Leon di sini. Ko Leon ini sempat bikin dalam 3 bulan 100 video ya Ko ya. Nah kayak gitu. Akan ada tiba saatnya di mana content creator dalam on fire-nya dia bisa bikin 100 video dalam berapa bulan. Tapi ketika akhirnya dia memutuskan buat menikah, dia memutuskan buat jadi seorang ayah misalnya atau jadi seorang ibu, maka akan ada penurunan fokus. Karena bukan berarti mereka jadi jelek ya sebagai content creator, tapi mereka memecah fokusnya, mereka ada sesuatu yang mereka kejar lainnya, mungkin building a family. Nah, ketika sampai pada momen-momen itu, aku pengen Mantapu Corp itu dengan talentnya itu punya satu sinergi yang kuat, sehingga kita bisa juga tetap berada bersama-sama dengan mereka ketika mereka udah exit. Nah, dalam bentuknya seperti apa? Banyak gitu. Jadi kita akan support mereka juga di dalam non-content creation bisnisnya mereka juga. Gitu. Jadi for now, for example ya, jadi sekarang ada salah satu content creator kita yang memang dia punya passion di dalam filmmaking. Jadi kita bersama dengan mereka, kita co-creating IP, kita venture ini mereka, invest mereka, terus kita bikin production house dan studio di daerah Kemang. Nah itu nanti akan jadi satu model yang kita envision untuk setiap talent yang ada dalam Mantapu Corp gitu. Jadi suatu saat ketika satu talent memutuskan kayak, oke, gue ada ambisi lain nih. Sekarang aku mau masuk ke dunia yang gini, misalnya mau pensiun dini dan jadi seorang bapak rumah tangga. That's not a problem gitu. Itu sesuatu yang baik juga. Jadi kita sebagai Mantapu Corp, kita pengen ada path yang bagus untuk setiap talent ini. Jadi ketika mereka bisa exit, kita juga ada tetap bersama dengan mereka. Kira-kira itu jawabannya. Untuk nambahin sedikit tadi ya yang tentang mahasiswa itu, karena ya aku baru 5 tahun lah lulus dari mahasiswa, jadi sedikit-sedikit ngerasain juga gimana susahnya membuat sesuatu waktu kalian masih mahasiswa. Dan dulu juga aku ketika aku bikin Q&A group itu sebagai bentuk pelarian aku terhadap salah jurusan itu kan. Jadi kayak gimana caranya, nggak ada fasilitasnya nih, harus bikin sesuatu. Dan ketika aku bikin sesuatu itu, aku harus trade off my current major. Jadi ngambil absen, diskusi sama dosen, Pak boleh gak saya ikut business matching di hari ini, karena pas lagi di kelasnya Bapak nih, tapi saya ada kegiatan Q&A, saya bawa ke suatu business pitching gitu, misalnya kayak gitu. Nah, satu hal yang mau aku share ke teman-teman dari Mercu Buana tadi adalah banyak orang berkata,
motivator bilang businessman atau orang sukses adalah orang yang tidak takut untuk gagal. Tidak takut. Kalau menurut perspektif aku, justru orang sukses adalah orang yang paling takut buat gagal. Kenapa? Kalau dia nggak takut gagal, maka dia nggak akan melakukan yang namanya market research. Dia nggak akan melakukan yang namanya team building. Dia nggak akan mikir 2-3 kali. Dia nggak akan kayak dirimu datang ke sini, ngobrol, nanya sama expert, sama Kak Anki, gimana caranya kerjasama sama pemerintah. Kalau tidak karena kamu berpikir, aku harus bisa ngejalanin ini. Gitu kan. Jadi orang sukses menurut aku adalah orang yang paling takut untuk gagal. Tapi adalah orang yang paling berani buat mencoba. Gitu. Jadi orang yang paling takut buat gagal, tapi orang yang paling berani buat mencoba. Jadi tadi, jadi teman-teman semua sadarilah bahwa we are moving forward. Di zaman aku dulu, aku mau bikin wirausaha sendiri, aku harus trade off. Dengan cara ngomong sama dosen, absen di kelas ini, akhirnya IPK juga jatuh ya. Aku mengakui bahwa IPK aku nggak bagus untuk supaya bisa bikin Q&A itu. Tapi di zaman sekarang, we're moving forward gitu. Kemarin aku bersama dengan Kemendikbud, kita launching satu inisiatif namanya Wira Usaha Merdeka. Suatu program yang benar-benar aku impikan dulu ada waktu aku masih kuliah. Jadi buat teman-teman semua yang merasa kayak pengen bisnis, padahal kalian ada di jurusan yang salah, kalian bisa switch beberapa SKS kalian dengan ikutan program Kewirausahaan Merdeka ini. Jadi bisnis kalian itu kalian present to the rektorat sebagai SKS atau pekerjaan yang kalian lakukan. Dan itu sesuatu yang masih banyak lagi resource-resource lain yang bisa kalian lakukan untuk mencoba hal itu. Jadi takutlah untuk gagal, tapi jangan takut untuk mencoba. Semangat. Thank you, luar biasa. Thank you Jaehyun, thank you Angki. Saya balikin ke Pak Hendra ya di sini ya, kalau gitu. Ke MC ya, sorry. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, di sesi keempat tadi temanya adalah Level Up with Uniqueness. Kami mengucapkan terima kasih dan ingin memberikan token of appreciation ya. Saya ingin mengundang Bapak Hendra Suprayitno selaku Editor-in-Chief Fortune Indonesia yang akan menyerahkan token of appreciation di sesi keempat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Angki Yudhistia, Bapak Jehian Panangian Sijaba dan juga Bapak Leonard Hartono sebagai moderator kita. Baiklah, kami akan memberikan token of appreciation kepada Bapak Leonard Hartono. Berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu. Kita foto terlebih dahulu. 3, 2, 1. Baiklah. Selanjutnya kepada Ibu Angki Yudhistia, staf khusus Presiden Republik Indonesia. Berikan tepuk tangan. Luar biasa sekali ya, tadi cerita yang sangat menginspirasi dan juga pentingnya tadi uniqueness dalam berbisnis atau berwirausaha dan juga tadi pentingnya juga kolaborasi antara pemerintah, media, dan lain-lain ya untuk bisa mengembangkan wirausaha dan juga kegiatan bermanfaat lainnya. Dan juga kita akan menyerahkan kepada Jehian Panangian Sijabat, CEO Mantapu Corp.